Hore! Ex sekolah penggerak atau mantan sekolah penggerak mendapatkan BOSP kinerja terbaik. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Nah, teman-teman, pada video kali ini merupakan video kabar gembira ya buat ex sekolah penggerak atau mantan sekolah penggerak yang nantinya akan mendapatkan BOSP kinerja terbaik. Seperti apa informasinya ya? Yuk simak videonya sampai tuntas ya, teman-teman. Informasi ini saya dapatkan dari Drive atau dari dokumen kebijakan keberlanjutan pasca terbitnya Kemendikbud nomor 14 garing M garing 2025 tentang pencabutan program sekolah penggerak. Teman-teman sudah tahu sendiri ya kan kalau program sekolah penggerak atau PSP itu sudah dicabut berdasarkan ini ya Kemendikbud nomor 14 garing M garing 2025. Di dalam Kepmen tersebut itu ada 3 diktum. Yang pertama, yang ke-1 mencabut, kemudian kedua ini adalah seluruh pelaksanaan program pendidikan sekolah penggerak itu dilakukan penyesuaian. Kemudian ketiga ini keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal ditetapkan itu tanggal 18 Maret. Jadi ada 3 diktum. Cuman yang menjadi pertanyaan di sini yang diktum kedua itu penyesuaiannya seperti apa? Seperti itu ya. Jadi seperti apa? Jadi dari diktum kedua ini ada beberapa pertanyaan tentunya bagi Pemda dan satuan pendidikan, yaitu bagaimana keberlanjutan intervensi SP sekolah penggerak terutama angkatan 3, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan sisa dana BOSP kinerja Boskin ya sekolah penggerak yang masih ada di rekening di satuan pendidikan. Jadi masih ada di rekening di satuan pendidikan ya dana Boskin ya. Tentunya di sekolah penggerak ya, program sekolah penggerak. Jadi ini yang memicu, yang diktum yang kedua yang memicu 2 pertanyaan ini ya teman-teman. Kemudian dari 2 pertanyaan tersebut ada kemudian arah kebijakan dana BOSP ke depan, yaitu khususnya BOSP Boskin ya, BOSP Boskin ya untuk sekolah penggerak. Bagaimana kebijakan dana BOSP ke depan? Yaitu perubahan kebijakan dana BOSP baik kinerja maupun reguler diarahkan untuk perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran. Ini perhatikan untuk BOSP kinerja ya teman-teman. Di sini ya. Jadi di sini BOSP kinerja, penggabungan BOSP kinerja sekolah penggerak dengan BOSP kemajuan terbaik menjadi BOSP kinerja terbaik. Jadi perubahan nantinya itu yang dapat BOSP kinerja yang sekolah penggerak itu akan mendapatkan BOSP kinerja terbaik. Jadi sekolah di sini ada catatannya, sekolah eks pelaksana program penggerak tetap menjadi sasaran penerima BOSP kinerja tahun anggaran 2025. Jadi nantinya akan menjadi BOSP kinerja terbaik dan sekolah mantan pelaksana program sekolah penggerak ya, itu akan tetap menjadi sasaran penerima ya nantinya teman-teman. Kemudian penerapan pemanfaatan dana BOSP kinerja terbaik untuk melaksanakan pembelajaran mendalam dan coding atau kecerdasan artifisial. Jadi ini ya nantinya yang fokus utamanya ya teman-teman nantinya. Kemudian berikutnya di sini penggabungan BOSP ini ya, kalau di 2024 itu ada 3 ya teman-teman. Jadi untuk BOSP Boskin itu ada 3, yaitu ada prestasi, ada jalur sekolah penggerak, kemudian ada yang jalur kemajuan terbaik ya teman-teman. Ini di tahun 2024. Sedangkan untuk di tahun 2025 yang mendapatkan Boskin itu ada 2, yaitu melalui jalur prestasi dan melalui jalur sekolah penggerak dan kemajuan terbaik ini ya. Jadi menjadi sekolah berkinerja terbaik ya. Sasaran satuan biaya dan alokasi per daerah tidak mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya dapat berapa ya? 45 juta kalau nggak salah ya, ya tetap kalau 45 juta ya tetap 45 juta ya teman-teman. Kemudian untuk kriterianya yang mendapatkan BOP PAUD ini ya, penerima ini yang dulu, kemudian ini yang sekarang ya. Teman-teman bisa dibaca sendiri. Saya berfokus pada BOS kinerja sekolah penggerak ini ya teman-teman. Jadi Boskin nantinya, Boskin dan Bos kinerja kemampuan terbaik ya di sini adalah
kriterianya yaitu penerima dana BOS reguler tahun anggaran berkenaan satuan pendidikan termasuk 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional. Jadi patokannya ini adalah asesmen nasional di wilayah pemerintah daerah sesuai kewenangan. Yang kedua, memiliki pengalaman melaksanakan program prioritas kementerian dalam 3 tahun terakhir. Ini kriterianya ya nanti ya. Jadi yang pertama penerima dana BOS reguler tahun anggaran berkenaan, kemudian yang kedua yang B satuan pendidikan itu termasuk 15% yang satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan ya, yang melaksanakan asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu merupakan syarat untuk mendapatkan BOS berkinerja terbaik ya teman-teman. Berikutnya kemudian nantinya penerapan pemanfaatan dana BOSP kinerja ini ya, ini saya berfokus pada sekolah penggerak ya. Nantinya kalau yang semula itu ada 4 ya, ada pengembangan sumber daya manusia, paradigma baru, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data. Untuk kedepannya akan menjadi 2 ya targetnya ya, yaitu kegiatan pembelajaran mendalam dan kegiatan pembelajaran coding atau kecerdasan artifisial. Kemudian berikutnya ya teman-teman, di sini untuk nantinya proyeknya, nantinya implementasinya, maksudnya untuk pembelajaran mendalam itu melalui GTK, BPMP dan BGP, dan untuk coding dan kecerdasan artifisial itu melalui LPD nanti ya, yang pelaksananya nanti ya, lembaga penyelenggara diklat ya, kerjasamanya nanti. Kemudian teman-teman untuk BOSP reguler ya, nanti ini arah kebijakannya ini penyediaan buku ini minimal 10% ya. Kemudian perbaikan sarana prasarana maksimal 20% nantinya. Kemudian pembayaran honor maksimal 20% untuk negeri dan maksimal 40% untuk swasta ya. Di sini arah kebijakannya nanti ya. Jadi untuk teman-teman yang kalau dulu itu maksimal 50% negeri dan swasta, kalau sekarang arah kebijakannya itu nanti pembayaran honor itu maksimal 20% untuk negeri dan maksimal 40% untuk swasta. Kemudian untuk rasionalisasi ini optimalisasi pada kualitas pembelajaran. Kemudian untuk yang pertama ini menggenjot hasil PISA ya, kemudian rekrutmen P3K oleh pemerintah berpengaruh pada penurunan tenaga honorer di sekolah ya, seperti itu. Jadi rekrutmen P3K yang kenapa turun, karena ini ada rekrutmen P3K oleh pemerintah ya teman-teman. Kemudian perubahan dana BOS ini, kemudian yang D ini pencetakan ijazah dilakukan oleh satuan pendidikan. Kalau yang dahulunya tahun 2024 pengadaan dan percetakan ijazah dilakukan oleh pusat, kalau yang sekarang itu dilakukan oleh satuan pendidikan. Kemudian belum mengakomodir pembelajaran mendalam, coding dan KA ya. Kalau yang sekarang itu penambahan uraian kegiatan untuk penguatan pembelajaran mendalam, coding dan KA atau kecerdasan artifisial. Kesimpulannya ya teman-teman, program sekolah penggerak itu tidak berlanjut dan resmi dicabut karena konsep sekolah penggerak itu sudah tidak relevan dengan konsep pembelajaran pada program prioritas Kemendikbudrismen. Kemudian ex sekolah pelaksana program sekolah penggerak atau mantan sekolah penggerak itu tetap mendapatkan dana BOSP kinerja terbaik, baik angkatan 1, 2, dan 3 kesimpulannya ya. Kemudian yang 3, pemanfaatan dana BOSP kinerja terbaik difokuskan pada kegiatan pembelajaran mendalam dan coding atau kecerdasan artifisial atau AI. Kemudian sisa dana BOS kinerja sekolah penggerak dan BOS kinerja berkemajuan terbaik digunakan sesuai komponen BOSP kinerja terbaik. Seperti itu kira-kira teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya. Kurang lebihnya kalau misalnya ada informasi tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.